RCL 957 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, hai Mei Junadi dan juga Aska Perdana yang di belakang layar. Sahabat RCL kembali menyapa kalian. Dan seperti biasa program RCL Nge-Podcast kita kali ini akan mengunjungi para pelaku UKM door to door ya. Kita langsung on track ke rumahnya. Dan di sebelah kanan Mei ini sudah ada Teteh Empi siapa ya dipanggilnya anaknya? Empe aja Iya, karena sesuai biasa. dengan nama brandingnya Iya. brandingnya dari si CEO ini ya di sebelah kanan Mei. Dan di sebelah kanan Mei ini Tempe ini dia adalah salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, Juru Pawon Empe, yang punya Juru Pawon Empe ya Teh ya. Iya. Tapi kalau ngelihat produknya, kalian udah bisa ngelihat ya, produknya tuh banyak banget nih jajar. Jadi kalau menjelasin satu-satu khasnya apa bingung, karena produknya banyak ya Teh ya. Iya, Kalau boleh alhamdulillah. tahu totalnya tuh ada berapa produk? 15 item, 15 item, dan itu pun semua makanan ya. semua makanan. Semua makanan, walaupun memang ada makanan inti, cemilan yang gitu-gitu ya. Iya. Jadi berbagai jenis makanan yang memang khas Pelabuhan Ratu gitu kan ya. Tapi yang ikoniknya kenapa kita datengin hari ini itu ada si kribo ya. Iya. Jadi crispy brownies. Dan boleh diceritain nggak sih Teh awalnya tuh kenapa bikinnya crispy brownies, atau dari si Juru Pawon Empenya sendiri sih? Jadi Apa namanya? Maksudnya arti dari namanya itu apa? jadi Juru Pawon Empe itu artinya tadinya kan ini bukan tadinya sih sampai sekarang pun gitu. Rumahnya kan sempit. Dapurnya kecil, lawan kata bahasa Sunda mah juru teh tungtung gitu ya. Jadi si juru itu sebetulnya ujungnya dapur. Jadi dapur yang sempit lah istilahnya. Oh, diambil dari kata yang memang sesuai kondisi gitu ya. Iya, Sesuai kondisinya. Tapi pas ketika kayak kemarin nih ada launching acara ke Bandung ya, bazar kan, kebetulan udah keluar kota alhamdulillah. Di mereka pikir itu Juru Pawon itu ahlinya pawon, karena kan juru itu biasanya juru masak, juru padahal Bukan dari bahasa Indonesia ya Bukan dari bahasa diambilnya. Indonesia, dari bahasa Sunda. Dari Kan bahasa Sunda, betul. kebetulan kan orang Sunda, pawon kan orang betul. Sunda. Sunda Betul. juga kan. Jadi memang diambil dari bahasa Sunda, karena Pelabuhan Ratu kan tanah Sunda ya. Iya. Jadi diambil dari kata bahasa Sunda. Awalnya mendirikan Juru Pawon Empe itu tahun berapa berarti? 2015 awalnya tuh sebetulnya catering service. Oh. Cuma waktu catering service itu kan capek ya kalau catering ada pesanan jam 8 santek tuh harus selesai jam 8. Dan ketika nggak ada pesanan nggak ada yang dikerjain. Terus akhirnya harus nih punya produk satu, tapi apa ya? Itu cuma bikin basreng sama pipik seblak. Apa sih disebutnya, seblak bantat Iya, ya? iya, iya. Sembring gitu ada yang bilang juga. Setelah itu 2019 tuh mulai diajak UMKM juara ikut lagi, produknya itu naik ke abon ikan. Ketika dapat abon ikan, banyak tuh produk abon ikan di Pelabuhan Ratu. Akhirnya bikinlah terasi biar membedakan gitu dari yang lain. Alhamdulillah nih justru hokinya di terasi kayak. Karena memang terasi itu otentik banget Indonesia ya. Iya. Negara lain kayaknya nggak punya terasi justru gitu Iya. kan ya. Terasi itu khasnya Indonesia banget. Berarti awalnya justru si terasi ya. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba ada crispy brownies? Crispy brownies tuh produknya catering service sebenarnya. Awalnya tuh brownies cake, brownies ulang tahun. Tapi kayak karena dulu tuh pernah kerja di Jakarta, kayak teman-teman yang luar kota kebetulan kuliah di Bandung, teman-teman kayak di Sumatera, Kalimantan tuh kan ada minta kirim, tapi kan takut nih nanti browniesnya rusak. Akhirnya kepikiran lah bikin crispy brownies ini. Dan memang kalau crispy brownies tuh gara-gara ini ya, anaknya Raffi Ahmad itu siapa? Ini ya Rafathar, betul. Ryan Sarah, Cipung, gara-gara Cipung kan. Iya. Tapi sebenarnya sebelum Cipung makan, ini kribo tuh udah ada ya. Udah ada dari 2019. 2019. Wah, memang, dan khasnya Pelabuhan Ratu sebenarnya, khasnya tempe ini gitu ya. Berarti yang memang khas dari awal tuh terasi, abon tuna, Iya. dan juga crispy brownie. Iya. Berkembanglah ke yang lain-lain gitu Iya. kan ya, ada minuman juga, dan ada terasinya tuh ini ya, bentuk terasinya tuh nanti tolong ya editor fotonya ya, tolong dimasukin. Boleh dijelasin nggak Teh bentuk-bentuknya tuh, kemasannya tuh, karena beda-beda ya, ada plastik ini, ada yang botol, ada yang kotak. Kalau untuk yang kotak ini sebetulnya dia biar lebih packaging aja gitu. Kalau ngasih ke orang, kalau cuman satu sebetulnya bisa nih beli yang saset satu gitu. Cuma kalau ngasih ke
calon mertua Masa gitu satu ya, ya. ngasih ke mantan juga, ngasihnya yang banyak biar kelihatan oh ya ini ya dapat gitu. Terus mereka si terasi ini juga nggak berbau, jadi kalau untuk bawa oleh-oleh kan bawa Nggak menyengat ya? iya, kayak misal ikan basah, kelupaan nih ditaruh di mobil, dia kan basi ya, terus berbau. Tapi ketika bawa terasi udah dikemas begini aman, mau naik pesawat aman, mau bawa di bis aman, pokoknya udahlah oleh-oleh terasi aja. Nah, Santik, betul, terasi betul. otentik guys. Oh iya betul, Santik ada namanya ya, Santik terasi otentik original gitu kan ya. Iya. Kenapa manggilnya sahabatnya Santik ya? Terinspirasi Karena- dari lagu nggak sih? Nggak, ya? sebetulnya biar enak aja Iya, singkatan betul, kan, betul. pokoknya awalnya tuh pengen terasi otentik gitu. Tapi masa terasi otentik udah aja Nah, nggak ada betul, apa-apa. betul, betul. Akhirnya disingkat tuh jadi Santik. Santik. Berarti si Juru Pawon P ini punya produk tapi dengan namanya masing-masing Iya, ya. jadi di branding satu-satu. Betul, betul, betul. Jadi satu produk, satu branding. Walaupun Iya. di belakangnya tuh sebenarnya intinya induknya Juru Pawon ya. Iya, udah Dan termasuk abon ini ya. Iya, jadi semuanya tuh pasti di bawahnya tuh ditulis nih. Mm-mm. Juru Pawon Empe diproduksi oleh mau dia Embona, Kribo, Terasi, pokoknya semua produk tuh pasti ditulis. Ada Juru Pawon. Ada logo Juru Pawon Empe-nya, karena yang udah hakinya itu ya ini Juru Pawon Nah, Empe-nya. betul, betul. Udah Dan lebih terkenalnya Juru Pawon kayaknya ya, lebih Iya. terkenalnya itu gitu. Sekarang lebih gampang nyebut, orangnya bilangnya Jupau. Jupau. Iya, Oh, karena lebih kan singkat lagi. Iya, kalau Juru Pawon kan panjang ya. Jadi sekarang kita kalau kayak di sosmed udah mulai disingkat-singkat nih, nggak bilang Juru Pawon Empe, mungkin kepanjangannya sama kayak nama saya nih. Sri Perina atau Perina kan kepanjangan, akhirnya dipanggilnya Empe. Nih kayak Juru Pawon Empe juga sekarang disingkat jadi Jupau. Jupau, supaya lebih gampang lagi ngobrol Iya. gitu kan ya. Kalau setiap produk ini kisaran harganya berapa? Kalau kisaran harga antara 10.000 sampai 25.000 aja. Tapi itu terjangkau loh jatuhnya ya. Itu Iya. kebutuhan rumah tangga, orang-orang yang suka ngemil gitu kan ya, semuanya tuh terjangkau. Iya. Untuk segi pemasaran sejauh ini aman? Ada di mana aja? Alhamdulillah untuk segi pemasaran ada reseller beberapa, Bandung ada, Jakarta, ada Kalimantan sama Sulawesi. Yogyakarta. Oh, bahkan udah di luar Pulau Jawa ya. Iya, walaupun belum besar. Terus kayak Just Tip kan banyak tuh yang kayak kerja di Jepang ya, yang kerja di Arab, yang TKW itu juga sama minta kirim, tapi sistemnya tuh kayak mereka kalau mau berangkat nanti temennya berangkat atau kayak di kapal laut. Iya, Kan nunggu iya. yang berangkat tuh kirimnya misal sebetulnya ngirim ke Madura itu buat naikin ke kapal kan, tapi kirim ke temennya dulu. Gitu, luar biasa. Pantesan kalau kalian ngelihat di sosial medianya gitu ya, mungkin masyarakat juga udah pada yang tahu, tapi buat yang belum tahu, sosial medianya tuh kayaknya udah luar negeri, soalnya ternyata memang posisinya kayak gitu ya. Iya, Berarti kayak bukan begitu. memang khusus dikirim ke sana, belum ya? Belum. Jadi kalau kayak misal udah ekspor mah belum. Cuman kalau Just Tip mah iya. Iya. Soalnya kalau Just Tip kan nggak bisa dibilang ekspor. Nah, betul, Kalau betul, ekspor betul. kan harus ada. Memang jalur khusus. Iya, gitu jalur kan. khusus. Iya. Berarti dari segi online-nya iya, di offline-nya juga ada. Tapi kalau toko atau cuma di rumah ini aja? Ya, jadi makanya di sini tuh bilangnya home store. Home store. Jadi betul-betul. di rumah tetap jualan. Jadi kalau mau yang ke rumah ada pasti, nggak pernah kosong. Mau beli di tempat yang lain kayak Jogja juga ada, tempat oleh-oleh sekitaran Pelabuhan Ratu juga ada. Oh, berarti nyari produknya tuh nggak susah ya untuk Iya. kisaran Pelabuhan Ratu dan sekitarnya nggak susah. Kalau online mau pesen di mana sosial medianya boleh disebutin nggak Teh? Boleh di Instagramnya Juru Pawon Empe atau Shopee-nya Crispy Brownies. Oke, berarti bisa di e-commerce juga udah ada berarti di Shopee ya. Ngomong-ngomong dari 2015 sampai sekarang 2024, hampir 9 tahun mendirikan usaha Juru Pawon Empe ini atau Jupau ya. Ada bantuan gak sih dari pemerintah? Udah Alhamdulillah, alamin belum? alhamdulillah ada, tapi tidak berupa uang, jadi kayak berupa kemasan. Kemarin dikasih kardus, tadi ini contohnya. Nih, kayak kardus ini fasilitasi dinas perindustrian. Terus juga dibantu CSR-nya, PLN juga. Alhamdulillah ya. Nah, sisanya ya berjuang sendiri. Nah, luar biasa. Tapi memang dukungan dari pemerintah sudah ada, termasuk CSR juga sudah ada. Iya, gitu alhamdulillah. kan, ya. Dari 2015 sampai 2024 kan dagangannya banyak nih. Tapi kalau dari tahun ini ke belakang, 2-3 tahun ke belakang boleh
boleh dikasih tahu nggak sih omset per bulannya itu, karena kan 15 item gitu kan ya, omset per bulannya berapa digit? Sebetulnya kalau 15 item itu nggak ready setiap bulan ya, kita acak biar ada kangen-kangennya gitu. Tapi biasanya di 30 miliar. 30 Oh, juta juta. sebulan. Kira 30 miliar. Tapi ukurannya udah luar biasa dong, berarti kan luar biasa Ya ya. sih, tapi Alhamdulillah tetap ya fluktuatif gitu. betul-betul ya, menyusah naik turun gitu Iya. kan ya. Kalau dari karyawan sendiri, karena kalau ngelihat tempatnya sahabat Rachel, yang tadi home store tadi gitu kan ya, ngelihat lokasi, ada beberapa ibu-ibu yang memang ngebantu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi di sini tuh memang dikerjakan atau memang ibu-ibunya yang datang minta bantu, minta kerjaan atau gimana? Diajak juga, iya. Ada yang mau deh gitu bantuin, iya. Jadi akhirnya kita jadi di sini nggak ngerasa bukan ngerasa bos ya, tapi kayak tim kerja aja betul, gitu. tim Jadi kerja. kayak kerja bareng-bareng. Soalnya kalau misal kerja bareng-bareng ya kita gedein bareng-bareng. Betul, Jadi betul, saya betul. tuh sistemnya tuh dari dulu tidak menunggu juru pawon ini menjadi besar, tapi kita gedein bareng-bareng deh. Nah, gitu. betul. Total ada berapa karyawan? Sebetulnya ada 6, hari ini nggak datang 1. Nah, betul. Tapi yang penting total 6 orang, semua perempuan ya, ibu-ibu. 1 orang laki-laki. 1 orang laki-laki. Tapi yang penting kedepannya usahanya jalan terus ya Teh ya. Iya. Konsisten. Yang pasti ada di rumah, yang pasti ada di store, yang pasti dijual setiap hari itu apa aja berarti produknya? Crispy brownies, terasi, abon, minuman, sambal gitu. Banyak ya. banyak ya. Iya, dan sebetulnya ada juga nih kayak UMKM nitip di sini juga. Karena ada dulur UMKM Jupau. Di situ ada kayak keripik, peye, cai cuek nih, ciri khas di Pelabuhan Ratu. Betul, Cai betul. cuek ada di sini juga. Bakso ikan juga ada titip di sini. Karena beberapa alhamdulillah ya, karena udah lumayan lama, kayak langganan pun tiba-tiba milih datang ke sini gitu. Jadi akhirnya kayak teman-teman UMKM yang bareng-bareng nih, kita sering ngomong boleh deh titip. Ternyata setelah dititip malah alhamdulillah Lebih rame ya. lebih rame. Lebih bagus. Setelah gitu, terima temen, jadi mungkin rezekinya nambah banyak kan, karena betul, ada betul, beberapa betul, item. betul. Kayak ranginang terasi nih, aku juga kolaborasi. Jadi terasinya dari aku, biasanya nih dia bikinnya terasinya beli misal di pasar, tapi sekarang aku endorse nih, yuk bikinnya bareng-bareng. Itu juga alhamdulillah sekarang terasinya jadi rame, terasinya ranginangnya rame betul, juga. betul. Jadi ada mitranya juga ya, luar biasa. Berarti memang sudah memberikan apa ya? Sudah memberikan efek juga, manfaat juga ke masyarakat di sekitarnya. Ya, semoga alhamdulillah. Betul. Dan memang kalau dilihat kondisinya memang agak ini ya. Kan tadi kayak Teh bilang, karena ini memang home store gitu kan ya. Jadi kondisinya memang kondisi real banget saat ini gitu kan ya. Ada yang sambil produksi gitu kan ya. Ada yang sambil bungkus-bungkus gitu kan ya. Terakhir Teh, karena memang udah hampir lama ya, udah hampir 9 tahun, boleh kasih tipsnya nggak sih supaya bisa bertahan tetap usaha 9 tahun? Karena kan orang tuh pasti naik turun, Iya. semangatnya pun naik turun, usahanya belum tentu awet seawet ini gitu kan ya. Buat para pengusaha baru di luaran sana, ada yang mau di-sharing nggak? Konsistensinya dijaga, dan yang penting banget dan sering terlupakan itu pencatatan. Jadi bisnis itu memang harus dihitung, bukan berarti kita perhitungan, tapi bisnis itu memang nyata harus dihitung, karena bisnis itu bukan awang-awang deh. Kita kan nggak akan berpikir, oh ya ini kayaknya untung nih, tapi ternyata setelah kita hitung belum tentu gitu. Jadi benar-benar memang harus diperhitungkan. Betul, karena memang ada ilmunya juga ya. Iya. Nggak bisa asal jual, beli, uangnya disimpan, dipakai enggak gitu. Dan kan, kebetulan saya basicnya akunting. Jadi Jadi mungkin kalau saya bukan akunting nggak sampai sini juga. betul. Jadi kayak akuntansi biayanya, HPP-nya, dan untuk beberapa UMKM baru juga yang mau belajar HPP, alhamdulillah nih bisa bareng-bareng yang mau. Boleh ya. Teh, kalau misalkan ada yang mau beli langsung ke sini, atau kayak TMP barusan bilang ada mau sharing sekalian berbagi ilmu, boleh datang ke sini, boleh disebutin alamatnya. Boleh di Perum Taman Sari, Blok E2 nomor 12, atau bisa langsung di mapnya Juru Pawon. Luar biasa. Kalau gitu itu dia sahabat RCL ya, salah satu kisah sukses walaupun perempuan, tapi bisa membuktikan perempuan juga bisa, nggak kalah sama laki-laki ya Teh ya. Kalau gitu TMP makasih sudah mau nerima kita, udah mau direpotin juga, udah mau berbagi ilmunya dan juga berbagi cerita tentang naik turun susah manis dukanya membangun usaha Jupau ini ya. Dan mudah-mudahan sih
dengan obrolan kita hari ini bisa membantu juga dari segi publikasinya. Kalau gitu, tapi nanti boleh diborong ininya, dibawa pulang boleh ya? Boleh. Kalau gitu sahabat RCL, itu dia obrolan kita dengan pemilik Juru Pawon Empe Pelabuhan Ratu, Mei Junandi dan juga Aska Perdana. RCL, kami ada bersama Anda.